Apakah nanas boleh dimakan untuk penderita penyakit lambung? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai apakah penderita penyakit asam lambung atau penyakit MAH boleh atau tidak memakan nanas? Boleh atau tidak sih memakan nanas? Nah, orang yang punya masalah lambung seperti penyakit MAH katanya ini tidak boleh meminum atau memakan yang asam. Lantas bagaimana dengan buah nanas ini gitu? Yang biasanya buah nanas ini kebanyakan itu rasanya adalah asam. Jika punya masalah pada asam lambung seperti halnya MAH, Anda tidak boleh sembarangan mengkonsumsi makanan dan minuman. Beberapa makanan dan minuman dapat memicu asam lambung ini naik gitu, sehingga membuat gejalanya kambuh dan hingga jadi memburuk. Satu jenis makanan yang paling sering jadi pemicu yaitu yang sifatnya asam, termasuk buah-buahan dengan rasa asam gitu. Itu artinya termasuk buah nanas gitu. Nah, apalagi jika dimakan saat perut dalam kondisi kosong. Nah, dengan kadar pH 3-4, nanas bahkan menjadi salah satu buah yang bersifat paling asam di antara buah-buahan yang lainnya. Nah, sifat pemicu MAH-nya juga datang dari kandungan bromelain dalam nanas. Suatu penelitian dari Journal of Medicine Science pada 2013 ini menyebutkan bahwa makan nanas dapat memicu timbulnya luka pada dinding organ lambung. Nah, bromelain ini yaitu jenis enzim khusus yang bekerja memecah protein dalam tubuh, termasuk protein kolagen yang terdapat dalam jaringan dinding lambung. Nah, meski begitu, tidak semua pengidap masalah asam lambung seperti MAH dan penyakit GERD ini akan kambuh gejalanya setiap kali mengkonsumsi nanas gitu. Sebaiknya konsultasikan lebih dahulu dengan dokter untuk memastikan bahwa Anda boleh memakan buah ini atau tidak gitu. Selain dengan konsumsi obat-obatan, masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi asam lambung naik. Kuncinya yakni menerapkan pola hidup sehat dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu hindari makanan pemicu. Supaya gejala MAH tidak gampang kambuh, perhatikan makanan apa saja yang Anda konsumsi setiap hari. Selain nanas, Anda juga perlu mengurangi terlalu banyak makanan dan minuman lain seperti makanan lain yang dapat memicu gejalanya. Misalnya jeruk, yaitu seperti jeruk bali, lemon, jeruk limau ataupun jeruk nipis. Tomat atau produk tomat seperti saus, kemudian makanan berlemak dan makanan berminyak seperti makanan yang cepat saji dan gorengan, coklat, bawang-bawangan yaitu seperti bawang putih, bawang merah dan juga bawang bombay, makanan pedas, terus juga kopi dan teh gitu yang mengandung kafein terlalu tinggi, dan juga minuman bersoda, downwind dan juga minuman beralkohol. Nah, menghindari makanan dan minuman pemicunya sangat direkomendasikan untuk mengendalikan gejala penyakit MAH. Nah, jika makanan dan minuman sebanyak itu harus dihindari, lalu kita harus makan dan minum apa gitu. Nah, Anda bisa menonton video ya sebelumnya yaitu mengenai rekomendasi makanan dan minuman untuk penderita penyakit MAH. Yang kedua yaitu makanan yang sehat untuk lambung. Makanan yang Anda makan mempengaruhi jumlah asam lambung yang dihasilkan oleh organ lambung. Itu kenapa mengkonsumsi makanan yang tepat adalah kunci untuk mengendalikan reflux asam lambung. Sebenarnya tidak ada makanan yang benar-benar dapat mengobati asam lambung gitu. Hanya saja mengatur pola makan jadi lebih sehat, setidaknya bisa menghindari resiko kekambuhannya. Penuhi gizi harian dari sumber makanan yang tinggi serat seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, serta buah-buahan yang tidak asam seperti halnya pisang, apel, semangka, pepaya, melon, dan lain-lain. Nah, penting juga untuk menerapkan pola makan yang rendah lemak seperti tapi kaya akan protein gitu. Selain membuat Anda kenyang lebih lama, pola makan ini juga bisa membantu mengurangi resiko keparahan gejala akibat asam lambung Anda gitu. Anda bisa mengunyah permen karet setelah makan. Selain membuat pikiran lebih rileks, mengunyah permen karet juga dapat membantu meningkatkan produksi air liur sehingga dapat meminimalkan jumlah asam lambung yang naik ke dalam kerongkongan. Jangan lupa pastikan jam makan Anda senantiasa teratur setiap harinya gitu. Kondisi perut yang kosong bisa memicu asam lambung naik sehingga menimbulkan berbagai gejala gangguan pencernaan. Nah, tentunya Anda tidak ingin asam lambung naik dan kambuh lagi, bukan? Nah, mungkin seperti itu saja video kali ini. Cukup sekian dan terima kasih.